Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa ataupun para pengusaha dimanapun Anda berada, di seluruh pelosok Nusantara, semoga berada dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Baik, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan jumlah modal kerja. Silakan simak video ini sampai selesai ya, sampai akhir. Jangan lupa sebelumnya di subscribe dan di share, bagikan ke teman-temannya agar channel saya ini berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video berikutnya. Silakan ikuti. Baik, kita lanjutkan membahas kasus ya sebelumnya agar perlu diketahui ya, cara menentukan jumlah modal kerja itu ya bisa dengan metode perputaran modal kerja dan metode keterikatan ya, keterikatan hari ya. Berapa dari keterikatan harinya ya, pada untuk kasus ya sekarang ini kita akan mencarinya dengan metode keterikatan hari. Kita misalkan contoh soalnya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan membahas soal kasus ya. Ini saya kamerakan dengan HP biar lebih jelas. Saya bacakan soalnya. Perusahaan AW merencanakan produksi barang X. Data yang dikemukakan sebagai berikut ya, penjualan setahun 90.000 unit, harga per unit itu 300 ya, 300 rupiah. Penjualan per hari 300 unit, setahun 300 hari kerja ya, jadi diketahui setahunnya 300 hari kerja ya. Ini untuk mencari dalam sebulan berarti berapa hari kerja ya, 25 hari kerja berarti ya. Itu untuk mencari biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Penjualan dilakukan dengan kredit ya, rata-rata 15 hari, berarti lama piutang ya, terkumpul itu 15 hari. Kebutuhan produksi, ini yang B diketahui ya, kebutuhan produksi untuk setiap unit produk adalah bahan baku A ya, satu unitnya itu 12.000 dibeli dengan uang muka, memberi panjar 10 hari dan barang diproses ya, saat diterima. Bahan baku B ini dibeli tunai, jadi berbeda, yang A ini tunggu 10 hari, yang B langsung tunai ya, barangnya diterima langsung dibayar. Biaya tidak langsung 6.000 rupiah per unit. Biaya umum, administrasi dan pemasaran 15 juta. Jadi untuk mencarinya nanti ya per harinya, ini kan biaya umumnya administrasi ya, 15 juta ini kan per bulan. Nah, berapa per hari? Ya, karena diketahui 300 hari dalam 1 tahun berarti sebulan 25 ya, tinggal membagi 25 nanti akan dapat per hari. Begitu ya. Dan biaya tenaga kerja 15.000. Ya, 1 unit nih 15.000 tenaga kerja langsung. Kemudian ya, diketahui juga ketikatan hari modal kerjanya. Nah, diketahui barang dalam proses rata-rata 10 hari. Nah, ini proses produksinya 10 hari ya. Barang disimpan, nah, setelah diproses itu disimpan di gudang 5 hari. Ini sebelum penjualan 5 hari. Kas minimal dianggarkan oleh perusahaan ini sebesar 20 juta. Dah, itulah data-data yang ada ya.
Soalnya di sini perintahnya yaitu diminta hitunglah kebutuhan kas per hari dan kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut. Jadi, ya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu ya, kita mencari keterikatan dananya dalam hari dulu ya, berapa hari. Untuk bahan A kita pisahkan bahan B karena dia berbeda. Ya, ini bahan A kolom pertama, kolom kedua bahan B ini. Nah, yang kolom ketiganya ya di sini tenaga kerja, kemudian biaya tidak langsung, ya, administrasi kita kelompokkan dan pemasaran. Ya. Ini yang tidak berhubungan langsung ya. Uang muka. Nah, kalau bahan A kan pakai uang muka, ini keterikatannya 10 hari. Kemudian mengalami proses produksi sama-sama bahan A, bahan B ini kan melekat nanti dalam satu produk ya. Berarti sama-sama 10 hari ya, yang lain juga 10 hari. Karena proses produksinya juga 10 hari. Di gudang. Nah, di gudang kalau udah jadi barang berarti bahan A-nya ini kan juga ya terikat harinya 5 hari, sama-sama 5 hari. Piutang juga. Ini piutangnya terkumpul. Ya, mulai itu dijual ya sampai 15 hari baru kasnya kembali ya, menjadi kas. Jadi selama 15 hari itu kan membutuhkan selalu ya kas untuk membeli bahan A dan bahan B, kemudian pengeluaran yang lainnya juga. Hari perputaran setelah ini semua, lalu hari perputarannya berapa kita jumlahkan ya. Untuk bahan A 40 hari, bahan B 30 hari, dan yang selain bahan baku ini yaitu 30 hari. Setelah dicari keterikatan harinya, baru dicari kebutuhan kas per hari. Bahan A berapa? Ya, karena produksinya 300 unit ya, kali 1 unit kan 12.000. Ya, kebutuhan kas setiap hari 3.600.000. Bahan B di setiap hari ini harus dikeluarkan, kebutuhan kas per hari ini harus dikeluarkan. Ya, sampai barang keluar dari gudang, sampai dia dijual, sampai menjadi kas kembali ya. Nah, ini harus selalu ada. Ya, karena produksi tetap jalan. Ya, bahan B sama 300 unit kali 6.000, harganya berbeda, maka diperlukan 1.800.000. Ya, tenaga kerja 300 unit, ini tinggal kalikan 15.000 jadi 4.500.000. Biaya tak langsung, nah, 300 unit kali 6.000 1.800.000. Biaya umum administrasi. Ya, biaya umum dan administrasi 15 juta ini berbeda. Ya, ini bukan hitungannya per unit tetapi dibagi. Ya, yang diketahui 15 juta ini dibagi 25 hari kan dalam sebulan, maka satu harinya itu 600.000. Total kebutuhan kas per hari tinggal jumlahkan ya sebesar 12.300.000. Berapa kebutuhan modal kerja? Ya, setelah ini tahap yang ketiga yaitu cari kebutuhan modal kerja. Tinggal kalikan aja bahan A. Ya, berapa hari keterikatannya? Keterikatan dana tadi yaitu 40 hari ya. 40 hari tinggal kalikan, mana kursornya nih. 40 hari kali 3.600.000, 144 juta. Bahan B 30 hari kali 1.800.000, 54 juta. Ya, demikian juga tenaga kerja 30 hari kali 4.500.000. Ya, tinggal kalikan. Yang dicari kas ya, pengeluaran kas per hari, kemudian kalikan keterikatan dana, keterikatan hari tadi. Lalu dapatlah jumlahnya 405 juta. Ya, kemudian ditambah kas minimal yang dianggarkan, ini harus ada terus. Kas minimal ini ya. Ibaratnya di dompet perusahaan harus ada terus uang. Ya, untuk berjaga-jaga ini harus ada sebesar 20 juta. Berapa modal kerja? Ya, kebutuhan modal kerja 405 juta ditambah 20 juta. Jadi
Kebutuhan modal kerja ini 425 juta. Nah, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.